Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIM PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Siti Azima, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 dari Universitas Riau dengan nomor NIM 2305438488. Saya mengajar di SDN 18 Siak Kecil. Hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran UKIM di kelas 6 dengan materi perkembangbiakan hewan secara generatif. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Baik anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya kita ya membaca doa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita nanti berjalan dengan lancar. Nah, siapa yang tadi pagi datangnya paling awal? Saya, Bu. Ya, Rehan, silakan anak ibu pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu, selanjutnya marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib terlebih dahulu ya. Silakan anak ibu tegak semuanya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur.
adalah dengan pembelajaran ini nanti anak-anak ibu semuanya bisa memilah-milahkan serta memberikan contoh ya, yang mana hewan yang termasuk perkembangbiakan secara generatif, baik itu secara ovipar, vivipar maupun ovovivipar. Nah, tujuan yang kedua adalah dengan pengamatan nanti di dalam LKPD nanti, terus dengan diskusi kelompok nanti kalian semuanya bisa menyebutkan ya serta memberi contoh ya, menemukan contoh ya apa ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak secara generatif, baik itu ovipar, vivipar maupun ovovivipar ya. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke anak ibu, di sini ibu ada sebuah video ya, nanti silakan anak ibu amati dari video ini ya. Nanti akan ibu beri beberapa pertanyaan gitu ya. Hari Minggu ku turut ayah ke kota, main dengan istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendari kuda supaya barisnya rapi. Tuki-taki, tuki-taki, tuki-taki tu. Tuki-taki, tuki-taki, suara sang kuda. Tuki-taki, tuki-taki, tuki-taki tu. Tuki-taki, tuki-taki, suara sang kuda. Setelah kamu lihat tadi, kira-kira apa yang kamu lihat dari video ini tadi? Hewan. Nah, coba anak ibu sebutkan hewan apa saja yang nampak di video tadi. Kuda. Nah, anak ibu ya, coba anak ibu sebutkan contoh lain ya, selain dari sini, hewan yang biasa dipelihara di sekitar rumah kamu. Nah, dari beberapa hewan yang kalian sebutkan tadi, ya, bagaimana cara dia supaya mereka itu bisa berkembang menjadi lebih banyak? Bagaimana caranya? Apa lagi? Berkembang banyak. Ya. Nah, apakah setiap beberapa hewan tadi, ya, mempunyai ciri-ciri yang sama? Tidak. Tidak. Oke. Nah, selanjutnya nih ibu, di sini ibu membawakan contoh hewan yang lain ya. Nah, ini ya seperti ini tadi ya. Ini hewan apa namanya ibu? Kucing. Ya, kalau ini? Kuda. Nah, kalau ini? Bebek. Nah, coba anak ibu perhatikan ini ya. Nah, ini kucing dan apa tadi bebek ya. Nah, coba anak ibu perhatikan apakah mereka ini mempunyai ciri-ciri yang sama keduanya? Tidak. Apa yang membedakan kedua hewan ini? Bebek bertelur. Bebek bertelur. Terus Beranak. bebeknya nggak punya kucing. Kuping kalau kucing? Ya. Ya, baik anak ibu. Nah, untuk selanjutnya ibu akan memberikan LKPD ya. Nah, nanti kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing ya. Nah, di dalam kelompok itu nanti kalian akan bekerja sama menemukan dan mengamati ya lembar kerja nanti ya. Nah, sebagai referensinya ya silakan anak ibu buka buku cetaknya halaman 27 ya. Halaman 27. Nah, jangan lupa nanti di LKPD-nya ini anak ibu tulis nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya ya. Terus baca dulu langkah-langkahnya apa yang disuruh seperti itu ya. Bisa dipahami? Nah, siapa anak ibu yang ingin nilai yang bagus? Semuanya ingin nilai yang bagus? Ya, tentu ya. Kalau mau nilai yang bagus, tentunya harus bagaimana kita? Nah, belajar ya, belajar, berusaha semampu kita ya, supaya kita bisa mendapatkan nilai yang bagus. Oke?
Oke, nah Ibu, kita breaking dulu ya, sebentar dulu ya. Silakan Ibu tegak semuanya ya. Tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar peganglah daun tangan diputar-putar peganglah lutut digoyang-goyang 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 tangan diputar-putar bertepuk diputar-putar peganglah daun tangan diputar-putar peganglah lutut digoyang-goyang 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 diputar-putar diputar ke atas diputar-putar diputar ke bawah diputar-putar diputar ke kanan diputar-putar diputar ke Kita semangat lagi. Nah. Ya, kalau udah kita lanjut lagi ya. Mengerjakan LKPD-nya. Silakan Adik. ciri-ciri opini. Sayang? Dan selesai nih Ibu. Waktu sini sudah habis ya. Ya, sekarang kita presentasi dulu ya. Nah, maju satu kelompok, satu orang untuk melaporkan hasil kerjanya. Nah, silakan dari kelompok Zulfa terlebih dahulu ya. Maju ke depan. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 1 untuk menuliskan ciri-ciri dari hewan ovipar, vivipar, dan omovivipar. Untuk nama hewan yang pertama ada bebek, jenis perkembangbiakannya ovipar. Yang kedua sapi, jenis perkembangbiakannya vivipar. Yang ketiga kuda laut, jenis perkembangbiakannya ovovivipar. Yang keempat ikan hiu, jenis perkembangbiakannya ovovivipar. Yang kelima kuda, jenis perkembangbiakannya vivipar. Ciri-ciri jenis perkembangbiakan ovipar. Yang pertama, berkembangbiak dengan bertelur, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui. Telur berada di luar tubuh induknya. Ciri-ciri
hewan vivipar, berkembang biak dengan cara beranak dan melahirkan, memiliki kelenjar susu dan menyusui, mempunyai daun telinga. Ciri-ciri hewan berkembang biak dengan ovovivipar, berkembang biak dengan beranak dan bertelur, tidak memiliki daun telinga. Ada tanggapan ini dulu? Dari teman yang lain? Enggak ada ya, silakan duduk. Beri aplaus dulu temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan diskusi kami. Bunglon, cara berkembang biaknya ovipar. Kuda, cara berkembang biakannya vivipar. Ikan koi, berkembang biaknya dengan cara ovipar. Ular, berkembang biak dengan cara ovipar. Kuda laut, berkembang biak secara ovovivipar. Ikan hiu, berkembang biak secara ovo. Ada tanggapan? Tidak ada? Oke, silakan dulu, terima kasih. Ya, tepuk tangan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan hasil diskusi dari kelompok 4. Nama hewan bebek jenis berkembangbiakan ovipar. 2. Ular jenis berkembangbiakannya ovipar. 3. Ikan koi jenis berkembangbiakannya ovipar. 4. Lumba-lumba cara jenis berkembangbiakannya vivipar. 5. Sapi jenis berkembangbiakannya vivipar. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ciri-ciri hewan vivipar: memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu dan menyusui. Ciri-ciri hewan ovovivipar: berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur, tidak memiliki daun telinga. Hah? Ada tanggapan Ibu? Ada. Ya, ayo beri tepuk tangan temannya. Terima kasih anak Ibu yang telah mempresentasikan hasil kerjanya tadi ya. Nah, setelah Ibu koreksi tadi, Ibu lihat dan Ibu amati, ya semuanya sudah bagus ya. Cara kerjanya sudah bagus ya. Sudah bekerja sama dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Nah, berkelompoknya itu sudah bagus juga ya. Dan menjawabnya sudah benar ya. Nah, yang pertama tadi di LKPD tadi, hewan yang pertama tadi ada apa tuh? Hewan yang pertama tadi ada bebek ya. Nah, bebek itu berkembang biak. Cara berkembang biaknya bagaimana tadi? Bertelur. Ya, bertelur. Bertelur itu sama dengan apa tadi? Ovipar ya. Ovipar ya. Nah, tadi ada juga yang vivipar. Apa nama hewan yang vivipar tadi yang ada di LKPD tadi? Sapi. Sapi apa lagi tadi? Kuda. Nah, vivipar itu sama artinya hewan yang berkembang biak dengan beranak ya. Ya. Nah, yang terakhir yang secara ovovivipar tadi ya. Ya. Secara ovovivipar tadi apa contohnya tadi ya? Kuda laut, ikan hiu. Iya, kuda laut ya. Nah, kuda laut itu dia dua kali apanya ya? Berkembang biakannya pertama dia bertelur dulu, bertelur di dalam tubuhnya, setelah menjadi janin baru dikeluarkan oleh induknya seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan menonton video yang akan Ibu putar tadi ya. Silakan anak Ibu amati ya. Di dalam video ini, mungkin kalian bisa mendengarkan suara dari burung. Nah, burung adalah salah satu contoh dari hewan peliharaan yang ada di rumah. Hari ini, di video ini, kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan hewan secara generatif.
Di dunia ini banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing, baik yang hidup di darat maupun di laut. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan. Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, apa yang dimaksud dengan berkembang biak? Iya, betul. Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak supaya nantinya spesies yang sejenisnya tidak akan punah. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Yang kita pelajari hari ini yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu perkembangbiakan hewan melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Perkembangbiakan generatif ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu hewan ovipar. Hewan ovipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Salah satu contoh dari hewan ovipar adalah ayam. Ayo, siapa di antara kalian yang bisa untuk menyebutkan contoh lain hewan ovipar selain ayam? Iya, pintar, betul sekali. Jadi, contoh-contoh lain dari hewan ovipar yaitu angsa, ikan, burung, kura-kura, dan lain-lain. Yang kedua, hewan vivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Salah satu contoh dari hewan vivipar yaitu sapi. Nah, sekarang silakan kalian sebutkan hewan vivipar selain sapi. Ayo, siapa yang bisa? Iya, pintar, betul sekali. Ada gajah, orangutan, harimau, kuda, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya, yaitu ikan hiu, ikan pari, platypus, dan lain-lain. Lihat tadi videonya kan? Sudah. Berarti yang kamu jawab tadi benar nggak yang di LKPD-nya? Benar ya? Nah, ciri-cirinya apa tadi? Ciri-cirinya? Ciri-ciri hewan ovipar tadi yang pertama apa? Berkembang biak dengan Iya, berkembang biak dengan bertelur. Selain itu apa lagi tadi? Tidak memiliki betina. Terus apa lagi tadi? Tidak menyusui. Atau tidak menyusui ya. Nah, yang kedua adalah apa tadi Nak? Yang vivipar hewannya? Berkembang dengan cara beranak. Iya, apa tadi contohnya Nak? sapi. Sapi, kucing, gajah, dan lain sebagainya. Harimau dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ciri-cirinya apa tadi Nak? Berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Terus apa lagi yang kedua? Ciri-cirinya Memiliki kelenjar susu dan memiliki kelenjar susu dan menyusui. Kemudian ada lagi tadi? mempunyai daun terang. Mempunyai daun kering. Jadi anak-anak ibu sudah bisa ya membedakan hewan ovipar dan vivipar? Sudah bisa? Sudah bisa ya? Melalui ciri-cirinya tadi kalian sudah bisa ya?
tadi? Kuda laut tadi ya. Hiu, pari dan lain-lain sebagainya ya. Masih banyak lagi hewan-hewannya ya. Nah, kenapa dia termasuk ovovivipar? Karena dia bertelur di dalam tubuh induknya. Nah, bertelur di dalam tubuh induknya terus dikeluarkan. Iya, setelah menetas dikeluarkan oleh induknya. Jadi dia 2 kali bertelur dan melahirkan. Seperti itu ya, Nenek Ibu ya. Ya. Nah, atas kerjasama kalian tadi dalam bekerja kelompok, tepuk tangannya dulu semuanya Nenek Ibu yang Ibu ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, apa tuh Topen? Apa perbedaan ovipar dan ovovivipar? Apa perbedaan ovipar dan Ovovivipar. ada Nenek Ibu sebelum Ibu jawab, ada yang bisa menjawabnya membantu? Saya, Bu. Oh iya, Bayu silakan Bayu. Ovipar adalah cara berkembang biaknya secara bertelur dan ovovivipar secara bertelur dan melahirkan. Ada lagi perbedaan yang lain? Selain itu? Kalau ya. Ovipar telur dikeluarkan oleh induknya. Ovovivipar di dalam induknya. Ya, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya ya. Benar tadi yang dijawab oleh temannya ya. Jadi perbedaannya itu yang Bapak tadi ya, ovipar dan ovovivipar. Ya, yang pertama tadi ya, ovipar berkembang biak, cara berkembang biaknya melalui bertelur, sedangkan ovovivipar 2 kali ya, dengan cara bertelur dan beranak ya. Nah, perbedaan yang lainnya lagi, kalau ovovivipar hewannya itu ya, ovovivipar itu hewannya itu ya bertelur tapi telurnya di luar induknya. Sedangkan ovovivipar telurnya berada di dalam induknya. Setelah menetas menjadi janinnya lah baru dilahirkan oleh induknya. Seperti itu ya. Sobat, sudah paham? Sudah. Ada lagi pertanyaan yang lain, Nak? Nggak ada? Nggak, berarti sudah paham ya semuanya pelajaran hari ini ya? Oke, kalau sudah paham, ya Ibu akan memberikan evaluasi ya. Nah, untuk mengetes kalian, pengetahuan kalian ya. Nah, seberapa mampu kalian menangkap pembelajaran pada hari ini. Nah, ini dikerjakan masing-masing, tidak boleh bersama-sama ya. Yo, RKPD-nya tadi ditaruh di samping sini, dari Ibu ambil RKPD-nya ya, yang tadi ya. Silakan ditulis namanya dulu. Nah, bukunya ditutup semuanya dulu ya. Buku kamu semuanya ditutup semuanya ya. Oke, Nek Ibu, sepertinya waktunya sudah habis ya. Silakan dijadikan satu. Ya, jadikan satu. Tasnya. Mudah-mudahan hasilnya baik. Nanti Ibu akan periksa hasil evaluasinya, akan dibagikan ya. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya. Nah, selanjutnya Nek Ibu, kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, siapa Nek Ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oh iya, Zulfa. Silakan. Apa tuh? Kesimpulan pada hari ini berkembang biakan hewan secara bertelur dan Ada yang lain yang bisa membantu? Ya, Bu. Ya, apa tuh? ovipar hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Iya. Tuh, ada lagi, Nak? Saya, Bu. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dan warna perlahan. Apa tadi itu? Ovipar, ya. Benar?
perkawinan ya. Nah, terbagi 3 tadi ya kan? Ada Ovipan, Vivipan dan Ovovivipan. Baik, Anak Ibu sampai di sini pembelajaran kita ya. Nah, sebelum Ibu tutup ya. Tadi sewaktu pembelajaran apakah Anak Ibu merasa senang? Senang. Senang ya. Senang bagaimana maksudnya itu? Senangnya bagaimana menurut Tahu tentang pembelajaran hewan. tahu tentang pembelajaran hewan ya. Nah, apakah tadi dalam mengerjakan LKPD Anak Ibu bisa mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD? Bisa. Apakah merasa kesulitan Anak Ibu tadi? Tidak. Tidak. Bisa semua menjawabnya tadi? Bisa. Nah, kira-kira Anak Ibu, dari pembelajaran ini tadi apa yang dapat kamu ambil dari pembelajaran ini? Manfaatnya bagi kamu? Bisa jadi tahu tentang Membiarkan hewan. Iya, kamu jadi tahu perkembangbiakan hewan. Ya, bisa membedakan perkembangbiakan yang mana. Termasuk ovipan tadi ya, vivipan tadi atau oke. Nah, sebelum Ibu tutup ya, tolong Anak Ibu nanti baca bukunya untuk pembelajaran minggu depan tentang hewan juga ya. Nah, baca halaman 28 ya. Baca dulu tentang bagaimana hewan itu bertahan dan mempertahankan dirinya seperti itu. Coba Anak Ibu baca dulu bukunya untuk pertemuan berikutnya. Nah, ya. Nah, jangan lupa Anak Ibu istirahat yang cukup, makan teratur ya. Jangan sampai lupa agar anak Ibu semuanya senantiasa sehat. Nah, dan bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Oke, Anak Ibu? Oke, kalau sudah begitu, mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Oke? Nah, silakan Rehan tutup pembelajaran kita pada Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama